Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilmi Nafiah. Saya di sini sebagai mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 2 dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dan hari ini saya akan membahas materi yang sangat vibe check buat kita semua, yaitu etika pergaulan. Kita akan membedah bagaimana Islam mengatur cara kita berteman, berinteraksi dengan lawan jenis, hingga bagaimana menjadi teman yang green flag menurut Al-Quran dan hadis. Ini bukan cuma soal teori, tetapi soal gaya hidup dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Secara terminologi, etika pergaulan di dalam Islam sering disebut dengan muasyarah atau suhbah. Muasyarah berasal dari kata asyarah yang berarti bergaul atau hidup bersama. Kemudian suhbah berarti persahabatan yang sangat erat. Untuk ruang lingkupnya mencakup adab kepada orang tua, guru, dosen, teman sebaya, ataupun yang lebih muda hingga sesama hingga lawan jenis. Dan di dalam Islam, pergaulan bukan sekadar kumpul-kumpul, tetapi merupakan sarana untuk saling menguatkan di dalam kebaikan atau disebut juga dengan tawasul bil haq. Etika pergaulan dimulai dari lisan dan juga hati. Marilah kita simak panduan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ayat ini sangat relevan dengan fenomena bullying atau sekedar bercandaan yang merendahkan fisik, atau disebut juga dengan body shaming. Nah, Islam melarang kita memberi nickname yang buruk kepada teman, meskipun itu dalam konteks bercandaan, entah teman dekat atau bahkan teman yang tidak dekat, karena ini sangat dapat mengganggu perasaan seseorang. Etika pergaulan yang sehat adalah yang membangun kepercayaan dari teman, bukan malah menjatuhkannya. Nah, teman-teman semua, Rasulullah SAW memberikan analogi yang sangat cerdas tentang pengaruh teman dalam sebuah hadis. Masalu al-jalisi al-solihi wa al-jalisi as-su'i ka-sohibi al-miski wa nafkihi al-kir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau kamu membeli darinya, atau minimal kamu mendapat bau harum dari si penjual wangi tersebut. Sedangkan tukang pandai besi mungkin percikan apinya mengenai bajumu, atau minimal kamu mendapatkan bau asap yang tidak enak. Nah, pesan moral dari hadis ini yang dapat kita ambil yaitu pilih teman itu wajib, bukan sekedar sombong, bukan dimaksud dengan sombong, tetapi proteksi diri untuk menjaga diri dari pergaulan pertemanan yang tidak baik. Nah, teman yang baik itu akan membuat bau akhlak kita menjadi harum, sedangkan teman yang buruk, sadar atau tidak, akan menularkan kebiasaan buruknya kepada kita. Nah, dari sinilah pentingnya kita memilih dalam pertemanan. Kalau mau bicara sejarah pergaulan yang paling legendaris, kita harus melihat mu'akhoh atau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa, kaum ansor tidak hanya menyambut dengan kata-kata, tapi dengan tindakan sosial yang luar biasa. Mereka berbagi rumah, harta, hingga pekerjaan. Inilah puncak dari etika pergaulan. Inilah puncak dari etika pergaulan atau lisar, yaitu mendahulukan kepentingan teman di atas kepentingan diri sendiri. Dan di zaman sekarang mungkin bentuknya simpel, seperti meminjamkan catatan saat teman sakit atau membantunya paham materi kuliah yang dirasa sulit. Namun dalam hal ini juga kita tidak boleh sampai kewalahan. Kita harus mengutamakan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri, tetapi jangan sampai hal itu membuat kita lupa terhadap kebutuhan diri kita. Nah, bagaimana sih dengan pergaulan di kampus yang sangat terbuka seperti sekarang? Pertama ada ghodul basyar, yaitu menjaga pandangan.
bukan berarti tidak boleh melihat sama sekali, tetapi menjaga hati agar tidak timbul fitnah, tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua yaitu ada respecting boundaries, yaitu menghargai privasi teman. Jangan asal buka HP teman tanpa izin atau ghosting saat ada masalah. Seharusnya dikomunikasikan dengan jujur. Ini sebagai bentuk dari etika dalam berteman. Jika kita tidak mampu membantu seseorang, maka janganlah kita menghilang, ghosting, tetapi kita harus bersikap jujur, bilang kalau misalnya kita tidak bisa atau bisa ditunda lagi dalam beberapa saat, mungkin bisa disebut seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada circle positif. Jadilah orang yang kamu masuk ke sebuah ruangan atau ke sebuah lingkaran pertemanan, suasana itu menjadi positif, bukan yang datang membawa gosip dan pulang malah membawa fitnah. Kesimpulannya, bergaul di dalam Islam adalah tentang keseimbangan antara kenyamanan dunia dan keselamatan akhirat. Carilah teman yang membuatmu ingin menjadi lebih baik, bukan yang membuatmu lupa tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Ingat, di hari kiamat nanti ada orang yang menyesal karena salah memilih teman. Jangan sampai itu adalah kita. Jadilah kita sebagai minyak wangi di tengah pergaulan kalian. And I have a closing statement for you all, my friend. Teman sejati bukan hanya yang menemanimu nongkrong sampai pagi, tetapi dia adalah teman yang mengajakmu sujud di sepertiga malam. Saya Ilmi Napiah, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.